Ini cuma satu kok. Iya. Yang aslinya? Lah itu kan kebakaran. Ini aja sudah maksimal bisa tak selamatin Mbak ketika rumah kebakaran. Nah, nanti saya ini ya Pak, Boleh, ini dibuatkan. Nanti Bapak yang di surat pernyataan ini sama originalitas nanti saya kembali pakai materi asli. Boleh, Bapak tanda boleh. tangan Ya, bahasa siap, ya. siap. Tanda tangan ya. Jadi iya, formnya itu, iya. Kalau dia satu paket itu yang saya kasih Bapak. Nah, ya itu. Nah, ya itu yang kebakar di kamar, tinggal ini tuh. Iya. Untung masih ada ini. Iya. Kita harus berterima kasih juga kepada YouTuber-YouTuber yang pendukung Roy Suryo. Karena ketika Roy Suryo itu datang ke UNJ, ya, Universitas Negeri Jakarta, meliput ya, dengan sangat tergesa-gesa, ya panik lah ya, akibat daripada hasil audiensi yang kami lakukan sebelumnya di 13 Juli. Di 15 Juli beliau datang ke sana ya, kalau tidak salah 15 Juli. Nah, tergesa-gesa ya, panik. Nah, dan meliput dengan gagahnya membawa teman-teman untuk meliput ya, teman-temannya ya. Nah, ketika diliput itu banyak kejanggalan-kejanggalan justru yang terbongkar ya, banyak sekali. Yang pertama itu terkait ya yang mengatakan bahwa adanya seorang wakil rektor yang menyuruh Roy Suryo untuk konferensi pers ya, menyampaikan apa hasil daripada keputusan Universitas Negeri Jakarta. Dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Satono, UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. Jadi saya menyampaikan ini sekaligus membantah apa yang dilakukan oleh saudara Richard Huta-Julu dan saudara Bill Fakih. Bukan nanti izin saya sampaikan anunya. Karena nggak mungkin dari UNJ yang membuat press conference itu enggak ya, Prof ya? Kalau soal itu. Malah sebaiknya nggak usah aja, Prof. Daripada nanti malah diseret-seret. Ya toh, saya aja nanti. Jadi izin yang menyampaikan. Padahal dia membujuk-bujuk wakil rektor tersebut. Dan wakil rektor itu adalah wakil rektor bidang keuangan yang juga sebagai promotornya atau pembimbingnya ya, promotor atau pembimbingnya, pembimbing 2 kalau tidak salah itu. Gitu. Jadi banyaklah ya mengatasnamakan wakil rektor itu pembimbingnya ya. Jadi perannya di situ adalah sebagai pembimbing yang kebetulan wakil rektor 2 bagian keuangan ya. Dan juga yang paling uniknya tidak ada yang menyuruh Roy Suryo untuk menyampaikan supaya konferensi pers. Nah, tetapi di kesempatan yang berbeda Roy Suryo mengatakan demikian. Ya itulah sifat-sifat dari karakter Roy Suryo ini. Dan yang paling penting yang sudah masuk ranah penyidikan katanya ya, penelusuran lah ya, pihak berwajib katanya seperti itu ya, kami dengar ya. Itu informasi yang baru kami dengar. Itu adalah persoalan kebakaran ya. Roy Suryo ini dengan tegas mengatakan rumah atau kamar atau apa di dalam rumahnya itu ada kebakaran seperti itu, sehingga ya dokumennya itu terbakar ya. Dan ketika pihak administrasi yang oknum lah ya kita katakan, atau admin lah, staf administrasi di sana itu menanyakan mana aslinya ya, kok cuma satu itu dikatakan terbakar, tetapi dia menerima. Nah, ada apa ini? Something wrong. Kami sebagai alumni ini keberatan. Karena jika kami melakukan hal tersebut, pasti diomelin dan disuruh pulang, disuruh minta surat keterangan polisi. Ya, ini tidak fair ya. Bagi kami ini sangat tidak fair ya. Kami katakan, ini oknum yang sudah mengangkangi aturan-aturan yang berlaku di sana ya. Artinya kok bisa dilakukan di privilege sangat khusus ini Roy Suryo. Bagaimana mahasiswa lain? Apakah begitu? Kalau misalnya saya tidak punya dokumen apa ketika mahasiswa, oh kebakar. Terus apa dikasih izin? Langsung dikasih disetujui, malah disuruh tanda tangan. Harusnya ya minta surat keterangan polisi atau minimal surat keterangan dari pemadam kebakaran, dinas pemadam kebakaran bahwa benar ada kebakaran ya. Atau paling tidak itu dari kelurahan. Nggak tahu kami kelurahan bisa nggak ya. Tetapi kalau mahasiswa yang lain mengatakan begitu, pasti ditolak. Ya, ini ada oknum ini. Oknum tersebut ya, saya
mengatakan, ya, saya memprediksi atau menduga ini oknum ada apa? Kok bisa melakukan hal tersebut ya? Dengan mudahnya ya, mempermudah seseorang padahal yang lain tidak demikian. Ya, tanpa ada yang dimintanya itu dokumen asli, cukup hanya dengan alasan terbakar. Nah, ini ya, ini membuat menciderai aturan, menciderai keadilan bagi seluruh mahasiswa, menciderai ya. Ini harus diungkap. Memang kata teman, sudah ada penelusuran dari pihak yang berwajib. Kami tidak tahu persis ya, tetapi orang-orang mengatakan demikian. Isunya seperti itulah. Tetapi ini harus kita bawa ya, harus kita suarakan. Karena ini semakin melihat ini, kami merasa kok bisa demikian ya. Ayo kita lihat apa yang dilakukan oleh oknum tersebut bersama Roy Suryo yang mengatakan itu kebakaran ya. Dan meminta dokumen asli tidak ada, hanya cukup dengan mengatakan kebakaran. Dan mahasiswa yang lain seharusnya ikuti hal demikian. Ya, coba bahwa UNJ ini cukup dengan kata-kata kebakaran cukup. Ya, semua itu proses harus bisa diterima. Apapun, tanpa ada skripsi, tanpa ada apapun ya. Cukup katakan kebakaran, selesai kok. Ya, kalau kita lihat berikut ini. Ayo kita saksikan dan apa kata orang-orang, masyarakat yang lain terkait hal tersebut. Mari kita saksikan sampai selesai. Ini cuma satu kok. Iya. Yang aslinya? Lah itu kan kebakaran. Ini aja sudah maksimal bisa tak selamatin, Mbak, ketika rumah kebakaran. Nah, nanti saya ini ya Pak, Boleh, ini dibuatkan. Nanti Bapak yang di surat pernyataan ini, sama originalitas, nanti saya kembali pakai materi asli. Boleh, Bapak tanda tangan ya, siap, ya. siap. Tanda tangan ya. Jadi Iya, formnya itu, iya. Kalau dia satu paket itu yang saya kasih Bapak. Nah, ya itu yang kebakaran di kamar, tinggal ini tuh. Iya. Untung masih ada ini. Ya. Intinya, moga-moga gak ada masalah ya, Mbak Elin ya. Ada orang yang ngeributin soalnya, kurang kerjaan itu. Sikap dari pihak UNJ yang terlalu gampang menerima alasan lisan dari seorang Roy Suryo. Ya. Kalau memang persyaratan dokumen itu diatur dalam ketentuan perguruan tinggi atau kampus UNJ dan merupakan syarat wajib, maka alasan Roy Suryo itu harus diotorisasi, teman-teman. Misalnya ada surat pernyataan, ya, ada keterangan misalnya dari RT atau dari lurah. Nah, yang paling penting itu sebenarnya kalau pihak UNJ meminta kepada Roy Suryo untuk menunjukkan surat keterangan dari pihak kepolisian, ya. Keterangan yang menyebutkan terjadinya kebakaran itu. Kemudian biasanya dalam keterangan itu disebutkan atau dilampirkan dokumen-dokumen penting apa saja yang ikut terbakar, misalnya ijazah, surat tanah, dan lain sebagainya. Nah, harusnya pihak UNJ meminta itu. Lagi pula ya, di dalam surat keterangan itu kan yang dibuat polisi pasti juga melalui proses yang panjang. Ya, misalnya surat keterangan dari RT, surat keterangan dari lurah, kemudian juga ada saksi-saksi yang menjelaskan bahwa memang benar rumah Roy Suryo itu terbakar. Nah, kalau memang karena sekilas ya dari penjelasan Roy Suryo itu kamar terbakar. Nah, kalau memang kamarnya ini kamar siapa? Kalau kamarnya kamar ART misalnya, kok bisa ya kamar ART dokumen-dokumen penting kita, dokumen-dokumen terkait dengan penelitian kita ikut terbakar? Ini kan bisa jadi pertanyaan juga. Atau misalnya yang terbakar dapurnya misalnya, ya hanya dapurnya saja. Namun ketika polisi menginventarisir yang terbakar kok yang terbakar dokumen-dokumen penting, ini kan juga jadi pertanyaan pihak kepolisian. Makanya saya rasa pihak kepolisian juga kalau ada hal yang aneh akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi seperti itu. Maka ini penting saya rasa untuk dilakukan pihak UNJ ya, mengklarifikasi, mengkonfirmasi terkait dengan alasan Roy Suryo yang menyebut bahwa rumah yang terbakar sehingga dokumen-dokumen penting terkait dengan persyaratan yang diminta UNJ itu tidak bisa dipenuhinya. Maka dari itu ini jadi pelajaran juga buat kampus UNJ sendiri. Kalau ini dibiarkan ya nanti kapan-kapan mahasiswa-mahasiswa yang lain juga melakukan hal yang sama, membuat alasan-alasan yang seperti itu ya ketika diminta dokumen-dokumen penting sebagai persyaratan, alasannya rumahnya terbakar atau hilang. Nah, makanya ini sangat penting ya otorisasi terkait dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh mahasiswa apabila tidak mampu memenuhi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh pihak kampus. Ini cuma satu kok. Iya. Yang aslinya? Lah itu kan kebakaran. Ini aja sudah maksimal bisa tak selamatin, Mbak, ketika rumah kebakaran. Nah, nanti saya ini ya Pak, Boleh, ini dibuatkan. Nanti Bapak yang di surat pernyataan ini, sama originalitas, nanti saya kembali pakai materi asli. Bapak tanda tangan ya, siap. Tanda tangan ya. Jadi iya, formnya itu, iya. Kalau dia satu paket itu yang saya kasih Bapak. Nah, ya itu yang kebakaran di kamar, tinggal ini tuh. Iya. Untung masih ada ini. Ya. Intinya moga-moga gak ada masalah ya, Mbak Elin ya. Ada orang yang ngeributin soalnya, kurang kerjaan itu.
Yang jelas Mas Suryo menyampaikan bahwa dokumen yang lain itu terbakar. Jadi hanya itu yang bisa dia selamatkan ya. Rumah Mas Suryo terbakar. Ini rumah kapan? Kejadiannya kapan rumahnya Mas Suryo ini kebakaran ya. Dan ini menarik ya untuk mencoba untuk melakukan verifikasi ya bahwa kapan ya kejadian itu, di mana ya, dan seterusnya ya, itu nanti coba kita dalami. Jadi kalau kita lihat perjalanan studi Mas Suryo ini memang agak membingungkan kita, tetapi sekali lagi ranah itu pasti bisa dijawab oleh Mas Suryo dan UNJ. Nah, tinggal bagaimana ya, jangan sampai nanti data kebakarannya Mas Suryo ini justru menjadi pintu baru untuk orang kemudian menelisik kapan tempat di mana dokumen yang Mas Suryo sebutkan kebakaran itu disimpan, apakah di rumah yang mana, rumah yang baru atau rumah yang lama, tahun berapa ya. Itu menjadi sesuatu tanda tanya besar ya. Mengapa yang lain terbakar, mengapa yang satu utuh? Apakah itu disimpan secara terpisah atau apa? Kita tidak pernah tahu ya. Yang jelas ini menjadi hal yang menarik untuk kemudian kita bisa ikuti, tidak dalam rangka untuk menyudutkan Mas Suryo, tetapi memastikan bahwa Mas Suryo memang betul-betul ya menempuh suatu proses pendidikan yang baik, yang utuh, yang legal. Ya, sebab kalau itu tidak terjadi secara moral, maka secara moral pula gugurlah sebenarnya upaya untuk mempertanyakan tentang riwayat pendidikan Pak Jokowi atau siapapun ya di negeri ini ya.